Halo Supradi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Sari. Kali ini saya mau buat nastar gulung. Resepnya masih sama kayak nastar yang saya buat kemarin ya, cuman beda bentuknya aja. Cantik banget kan? Ini lembut banget dan gak keras ya, tuh lihat. Lumayan kan, nambah satu resep lagi buat ditaruh di toples pada saat lebaran nanti. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai habis ya. Baiklah, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Di sini saya buat dua resep ya dari nastar keju yang di video saya sebelumnya. Tapi kali ini saya buatnya nastar gulung. Ada 800 gram mentega, ini saya pakai mentega Blue Band. Lalu ada 1400 gram tepung terigu yang sudah disangrai atau 1,4 kilo ya. Seperti biasa ini bisa kurang dan bisa juga lebih, tergantung dengan adonannya nanti. Kemudian ada 150 gram keju yang sudah diparut, 5 butir kuning telur, 200 gram gula halus, ini sudah diayak ya. Kemudian ada 400 gram susu bubuk, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh vanili, dan 1 sendok teh garam. Untuk isiannya seperti biasa ada selai nanas, ini sudah dipulung ya seperti ini. Ini secukupnya, sesuaikan dengan adonannya nanti. Dan juga untuk olesannya saya menggunakan 2 butir kuning telur. Pertama-tama mixer mentega dan gula halus itu sampai dia creamy ya, sampai berwarna pucat. Tidak perlu terlalu lama untuk memixernya. Pakai balon whisk juga bisa ya. Dan juga garam. Kemudian masukkan kuning telurnya. Setelah rata, masukkan tepung maizenanya dan juga vanili. Mixer lagi hingga rata. Selanjutnya masukkan susu bubuk. Langsung semua juga nggak apa-apa ya. Kemudian masukkan keju yang sudah diparut tadi ya. Ini di mixer hingga dia rata. Setelah dia rata, terakhir masukkan tepung terigunya. Itu sedikit demi sedikit ya. Ini akan diuleni menggunakan tangan ya. Pastikan tangan sudah dicuci bersih. Adonannya sudah jadi, dia seperti ini ya, tidak keras dan tidak lembut juga, di adonannya seperti ini. Dan tepung yang saya gunakan itu tidak semuanya ya, sisanya masih banyak. Ini sisanya masih sekitar 580 gram. Jadi tepung yang di nastar ini hanya menggunakan sekitar 830 gram saja ya.
seperti ini. Adonannya lembut ya, seperti ini. Bisa dipulung. Lihat ya. Cetakan yang saya gunakan itu dia bentuknya seperti ini ya. Ada garis di sininya. Jadi seperti ini cara menggunakannya. Ambil sedikit adonan dulu ya. Kemudian ini ditipiskan ya, dipipihkan seperti ini sampai dia tipis banget ya. Lalu pinggirannya ini potong. Kemudian atasnya ini dirapikan lagi. Ini kan saya nggak ngambil semuanya ya. Jadi saya cuman pakai berapa kotak ya, sekitar segini deh. Tuh. Selanjutnya ini tuh dikikis seperti ini ya, dilepas supaya pada waktu digulung dia nggak retak. Nah, lihat ya, sudah. Ambil selainya, letakkan di sini ya, baru deh langsung digulung seperti ini. Jadi ya seperti ini, lihat cantik ya. Lakukan sampai adonannya habis. Atau bisa menggunakan cetakan semprit ya, seperti ini. Saya rasa kalau menggunakan cetakan semprit itu lebih mudah ya untuk menggulungnya ketimbang pakai yang cetakan seperti ini. Dia agak susah karena dia pas melengkung menggulungnya itu dia agak retak, karena kan kita nggak bisa mengukur seberapa ketebalan kuenya itu. Jadi saya menggunakan cetakan semprit ya. Jadi caranya itu seperti ini. Nih ya. Setelah itu masukkan selainya. Seperti ini. Seperti di sini ya. Kemudian ini digulung seperti ini. Tuh lihat. Nah, jadi deh seperti ini. Ini kue nastarnya sudah selesai, saya cetak semua ya, tapi ini adonannya masih ada. Kemarin kan saya buatnya itu sudah sore, jadi adonannya ini saya masukkan ke dalam kulkas ya. Tuh dia nggak apa-apa. Dan ini mau saya panggang hari ini karena selainya itu sudah habis, jadinya sisa dari adonan ini mau saya buat kue ulat ya yang warna hijau itu. Sisa adonan ini masih ada sekitar 500 gram ya.
Ini kuenya jadi 2 loyang seperti ini dan lebihnya segini. Sisa dari adonan tadi saya buat bentuk ulat seperti ini ya. Opsional ya, kalau misalkan mau ditambah lagi selainya juga boleh, tapi kalau mau dibentuk yang seperti ini ataupun bentuk lain juga boleh. Setelah ini saya mau menghidupkan ovennya terlebih dahulu. Saya akan panaskan selama kurang lebih 20 menit. Ini ovennya sudah panas, saya akan masukkan kuenya ke dalam sini. Saya akan oven dulu selama kurang lebih 10 menit. Ini setelah 15 menit saya angkat dulu, mau saya olesi dengan kuning telur. Jadi kalau dia warnanya sudah agak pucat seperti ini berarti sudah bisa untuk diolesi dengan kuning telur. Saya baru selesai mengoles kuning telurnya yang 1 loyang. Langsung saya oven yang ini. Kalau yang 1 lagi sudah selesai saya oles, akan saya masukkan ke dalam oven selama kurang lebih 30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini sambil dilihat-lihat ya, kalau misalkan ada yang sudah kuning harus dibalik-balik. Kuenya sudah matang ya, akan langsung saya angkat. Nastar gulungnya sudah matang ya. Coba dilihat satu, seperti ini bentuknya. Ini empuk banget ya. Coba dites ini. Tuh, bisa dilihat kan? Oh, saking empuknya dia. Dan ini matang banget ya, sudah matang. Saking lembutnya, pas diginikan dia langsung merai. Langsung hancur ya. Baiklah, sekian dulu video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat yang belum subscribe, langsung subscribe ya. Jangan lupa untuk komen dan like-nya. Ditunggu video saya selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.